Saya tentu tidak akan mengulang lagi apa yang sudah dibahas, tapi ada hal-hal yang penting untuk kita pertama untuk memulai PA di tahun 2021 ini. Langkah dan tujuan PA kita penting sekali untuk kita pahami dulu. Kita harus tahu dan ingat hal yang harus kita pelajari, hal yang perlu kita pelajari. Menghargai kebenaran, info yang dibahas penting sekali. Merenungkan bagaimana manfaat kebenaran tersebut bagi hidup kita. Ya, lalu mulai mempraktekkan sehingga muncul suatu perubahan dalam diri kita, perubahan atas hidup kita yang atau disebut sebagai satu perubahan behavior itu. Lalu setelah itu kemudian bagaimana kita tanamkan atau menanamkan kebenaran tadi dalam satu habit kita secara konsisten sehingga ada goal, ada tujuan akhirnya, sehingga tidak hanya sekedar lalu belajar seperti orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang kemudian mempelajari, tapi tanpa ada goal yang ingin yang kemudian hidup dalam hidup kita. Apa goal? Apa tujuannya? Karakter kita bagaimana? Integritas kita bagaimana? Hikmat dalam relasi hidup kita dengan Sang Firman atau dengan Allah bagaimana? Dan bagaimana relasi kita dengan sesama? Sebetulnya ini yang mengarahkan kita. Bagaimana kita mencapai ini? Firmanlah yang sebetulnya berkuasa, berwibawa, berotoritas untuk hidup kita. Nah, kemudian tadi sudah dibahas tentunya secara historis, secara penjelasan oleh Pak Rahmat sebagai sharing tadi. Tentu ya saya tidak ulang lagi bagaimana Paulus yang terus masuk ke rumah ibadat, kemudian 3 hari Sabat. Tentu ya sudah memahami tentang Sabat itu apa. Lalu berbicara tentang bagian-bagian dari kitab suci, tadi sudah disampaikan juga. Dan pokoknya pokok pemberitaan Paulus tadi sudah disampaikan baik kepada orang yang ada di Tesalonika, kepada orang yang ada di Berea, dan kepada orang yang ada di Athena, hanya satu pokoknya bahwa Mesias Kristus harus menderita, ya, yang menderita bangkit dari antara mati. Dari antara orang mati. Itulah fokus dari pemberitaan Rasul Paulus. Ya, sebagian orang tentu menjadi percaya, menggabungkan diri dengan mereka. Sebagian orang malah iri hati. Ya, nah ini yang harus kita pelajari, harus kita perhatikan juga bahwa tentu orang yang percaya tentu bukan karena kuasa Paulus yang hebat. Pasti karena karya Roh Kudus, kita sudah membahas bagian itu sebelumnya. Tetapi ada orang yang kemudian merasa iri hati ketika kebenaran disampaikan. Inilah something wrong di sana, ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang konflik di dalam diri manusia. Ketika kebenaran disampaikan oleh Paulus, oleh Silas, yang iri hati siapa? Orang Yahudi, yang notabene-nya disebut sebagai apa? Orang yang beragama, beribadah, orang yang bertuhan. Nah, dan saya pikir bahwa tak jarang pun dalam konteks zaman sekarang, ketika kebenaran disampaikan, siapa yang marah? Bukan orang awam, justru terkadang kita sebagai orang Kristen, sebagai orang gereja, ini tantangan terbesar bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kebenaran tidak boleh tidak disampaikan, apapun resikonya. Oleh sebab itu Paulus tadi sudah dibahas dalam konteksnya Athena, ya tentu Paulus sangat mengenal bagaimana dia berbicara. Dia berbicara tidak konfrontan, ya kepada orang-orang di Athena. Kenapa? Karena mereka orang yang belum mengenal Allah. Kepada Petrus, orang yang sudah mengenal Allah dan bahkan sebagai rasul, sebagai murid Kristus, Paulus marah betul ketika Petrus bersikap munafik. Paulus kepada orang di Galatia yang sudah mendengarkan Injilnya, maka Paulus berkata, "Hei kamu orang Galatia yang bodoh." Jadi kita mesti memahami bagian ini. Ya, lalu walaupun memang dari satu sisi pendekatan psikologi orang berbicara, ya siapa sih orang yang kemudian, tapi Paulus sangat memahami, tadi sudah disampaikan Pak Heri bagus sekali, bicara, mendengar, menyampaikan sesuatu tentang data yang benar, tidak ada yang salah di sana. Ya, bagus sekali. Jadi berbicara dengan data. Mendengar tentu penting, mendengar ya. Oleh sebab itu itulah yang kemudian dipahami oleh dalam bagian ini. Paulus di Tesalonika, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi sangat marah terhadap dia dan bahkan berusaha untuk menghasut, membuat satu keributan. Ya, lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang
yang membuat keributan di sana. Mereka membuat satu berita yang palsu, membuat satu tuduhan yang palsu. Apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang membuat satu keonaran keributan di sana? Menyebut Paulus sebagai seorang pengacau dunia. Inilah dunia, inilah orang berdosa. Ketika kebenaran disampaikan, kebenaran diberitakan, lalu kebenaran itu disebut sebagai pengacau. Ya, nggak bisa. Ketika kebenaran disampaikan, maka apa yang dituduhkan oleh mereka kepada Paulus dan Silas sehingga membawa Paulus dan Silas kepada satu pengadilan rakyat. Mereka mengatakan bahwa bertindak melawan ketetapan kaisar, bertindak melawan ketetapan raja dengan menyebut Yesus adalah raja yang lain. Karena bagi mereka tentu raja hanyalah kaisar. Tetapi tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, benar sekali. Tapi dunia tidak menyukai tentang apa yang disampaikan oleh Paulus tentang hal kebenaran tersebut, ya. Tapi menarik bahwa seorang bernama Yason ini sesuatu yang luar biasa, sekalipun dia bukan seorang rasul, tapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan juga, karena itu mainkan peran yang Tuhan beri. Jadi tidak ada yang hebat juga bagi diri Paulus sebagai seorang rasul. Ada Yason yang bukan rasul tapi Tuhan pakai juga. Tuhan jadikan dia sebagai alat dan bahkan penjamin bagi kehidupan Paulus di sana sehingga tidak terjadi keributan. Ini sesuatu luar biasa. Oh, saya baca ini. Masuk kepada satu pemberitaan di Berea. Ya, Berea, maka menarik sekali juga salah satu kota yang ada di daerah Asia kecil, daerah Yunani. Nah, maka ke rumah ibadat tadi sudah disinggung juga. Orang Berea, orang yang baik hati dibanding dengan orang Yahudi, baik hati dibanding dengan orang Yahudi yang di Tesalonika. Padahal sama-sama orang Yahudi, tapi ada yang baik hati, ada yang tidak baik hati. Kenapa mereka baik hati? Ini penting dalam hal ini kita melihat ada rahasia. Kenapa orang Berea baik hati? Ternyata mereka menerima firman. Firman di sini kita melihat kerja dari firman. Ya, mereka menerima firman dengan hati yang sangat terbuka sehingga hati yang diubahkan oleh firman tidak mungkin menjadi hati yang jahat, tidak mungkin menjadi hati yang busuk, tidak mungkin menjadi hati yang iri. Hati yang menerima firman adalah menjadikan hati yang baik. Ya, menerima firman, mereka menyelidiki kitab suci. Tadi bagus sekali penyelidikan terhadap kitab suci. Tadi sudah disinggung oleh Pak Heri. Terus selidiki kitab suci. Mereka sudah mendengar dari Paulus, tapi mereka tidak berhenti dari apa yang mereka telah dengar dari Paulus. Mereka sendiri membuat atau menjadikan diri orang yang mempelajari kitab suci. Tujuannya apa? Supaya mereka tahu benar enggak apa yang disampaikan oleh Paulus juga. Selidiki lagi, teliti lagi, dalami lagi, berkumpul lagi. Untuk mengecek satu kebenaran, ujilah segala sesuatu. Itu yang Paulus sampaikan kepada orang di Tesalonika. Ujilah setiap roh, ujilah segala sesuatu. Apakah semuanya itu benar gitu kan? Itu penting. Banyak orang menjadi percaya tentu, tapi ada perempuan-perempuan terkemuka, tapi ada laki-laki Yunani. Ya, di sini kita melihat suatu karya Tuhan luar biasa dalam pemberitaan Injil melalui Paulus. Perjalanan kisah para rasul ini, perjalanan gereja Tuhan. Ya, awal bagaimana gereja Tuhan mulai berdiri. Penghasutan di Tesalonika, enggak puas orang Yahudi tadi udah membuat kekacauan di Tesalonika, kembali datang lagi ke Berea. Bayangkan siapa manusia yang punya hati yang ingin menjadi pengacau itu. Kalau kita membaca seluruh Alkitab, orang yang berusaha untuk menghalangi satu pemberitaan Injil, yang berusaha untuk mengacaukan setiap pemberitaan Injil, maka pasti bukan ada di pihak Kristus. Itu Kristus katakan. Kalau dia ada di pihak kita, dia tidak mungkin akan menjadi pengacau kita. Penghasut, menggelisahkan. Apa urusan mereka di Tesalonika kepada orang percaya yang ada di Berea mestinya. Tetapi enggak puas. Ya, mereka terus menerus menghasut. Berbahaya sekali. Ya, penghasutan dilakukan. Kembali kepada bagian yang terakhir di Athena. Kesedihan Paulus. Kesedihan Paulus bukan karena kesedihan dia dianiaya. Bukan karena kesedihan lalu dia mengalami kemiskinan. Bukan karena kesedihan lalu dia mengalami sakit. Tidak, kesedihan Paulus adalah kesedihan ketika melihat orang lain belum mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Sedih sekali. Ya. Itu kesedihan kita melihat, seharusnya bagaimana kesedihan kita melihat orang-orang lain yang masih
belum mengenal Kristus, lalu kita terpanggil untuk melayani mereka, memberitakan Injil. Tadi sudah disampaikan. Ya, Paulus berdiskusi dengan siapapun yang dia jumpai, mau orang Yahudi ketika di rumah ibadat, mau dengan orang yang ada di pasar, sehingga tidak membedakan, tidak bagi dia Injil harus diberitakan kepada siapapun yang dia jumpai dimanapun. Ya, berdiskusi, ya bersoal jawab ya, di situ di Athena. Nah, inti pemberitaan juga jelas sekali. Injil Yesus Kristus dan kebangkitan. Mereka tentu melihat satu pembedaan sebagai satu ajaran yang baru yang diberitakan oleh Paulus. Wah, ini satu ajaran baru, mereka sangat tertarik. Sehingga diberikanlah kesempatan kepada Paulus. Tadi bagus sekali. Paulus memang mendengar dulu, dia memang tidak langsung frontal. Kenapa? Karena dia betul-betul masuk dari apa yang mereka paham, masuk dari apa yang mereka punyai. Tetapi ingat, ketika dia masuk dengan apa yang orang Athena punyai, dia tidak sedang melakukan atau mengadakan yang namanya sinkretis. Tidak. Dia tidak kompromi juga. Ya. Sehingga kita tidak boleh lemah juga. Sekali ada orang tertentu mengatasnamakan kita kontekstual tapi masih kompromi. Itu sinkretis. Tadi Paulus tidak. Betul-betul maka ketika dia diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang dipahami tentang ajaran, dia sampaikanlah tentang Allah yang sesungguhnya. Allah itu pencipta. Ya, apa yang disampaikan di situ? Pencipta, ayat 22 sampai 31. Allah itu tidak diam dalam buatan tangan manusia. Allah itu pemberi hidup, bukan diberi hidup. Allah itu bukan dilayani oleh manusia, dilayani dalam pengertian bahwa kalau manusia tidak melayani dia, dia nggak hidup. Allah yang sejati bukan demikian. Allah yang sejati justru pemberi hidup kepada manusia. Sehingga dia mau manusia melayani, mau manusia tidak melayani, Allah tidak akan pernah kekurangan menjadi Allah. Itu yang Paulus sampaikan, itu Allah sejati. Maka Allah yang Paulus sampaikan kepada orang di Athena juga, Allah yang menginginkan satu pertobatan, menginginkan satu perubahan hidup. Dan bahkan dalam bagian terakhir Paulus katakan, wah Allah yang sejati, Allah itu akan melakukan satu pengadilan yang adil, hakim yang adil. Ini sesuatu yang luar biasa untuk saya memahami bagian ini. Maka menarik ya, memang akibatnya, hasilnya, ada yang mengejek, ada yang menolak. Tapi ada yang percaya, ada yang menerima. Inilah karya Roh Kudus. Tidak semua orang yang mendengar firman akan percaya kepada firman, akan menerima firman. Tetapi mereka yang menerima, mereka yang percaya, bukan kekuatan kita manusia sebagai pemberitanya, tapi karya Roh Kudus yang menyadarkan mereka, yang memanggil mereka. Menarik dari sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ucok tadi. Ya, bagaimana kita menyikapi kondisi dan bahkan apa yang dipahami oleh orang-orang Epikuros dan juga Stoa. Ya, tentu alam ya bagi kita bahwa alam ciptaan lain itu di bawah kekuasaan kita. Kita menaklukkan alam. Ya, akal logika bagaimana? Pikiran kita bagaimana? Tadi sudah disinggung oleh Pak Anan juga. Ya, memang kita logika kita juga harus dikembalikan kepada Allah. Ya, di dalam mengikut Tuhan ada yang kemudian kelihatan wah ini masuk akal, ini tidak masuk akal. Ya, tetapi oleh karena itu penaklukan logika pikiran kita kepada Tuhan memang penting sekali. Ya, supaya apa? Biarlah Tuhan dimuliakan seperti Paulus. Kalau orang-orang Epikuros ini mereka menginginkan kenikmatan. Kenikmatan itulah puncak tertinggi yang mereka inginkan. Sehingga untuk mencapai kenikmatan itu, jauhilah kejahatan, jauhilah penderitaan. Mereka berusaha untuk menghindar penderitaan demi mencapai satu kenikmatan tadi. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, kenikmatan hedonis kita bukan karena apa yang kita miliki dalam hal lahir ya, tetapi lebih kepada satu karya Kristus. Hedonis kita adalah karena Kristus juru selamat kita. Itu yang menjadi kepuasan tertinggi kita. Dan kita untuk mencapai itu kita tidak bisa menolak, menghindar daripada satu penderitaan. Penderitaan yang disebut adalah penyangkalan diri, pikul salib, ikut Kristus. Ya, sehingga kalau orang-orang tertentu ya hindari jauhi penderitaan untuk jauhi kesakitan untuk mencapai satu kesehatan. Itu filosofi dari Epikuros ini. Tapi kita mesti berpikir kalau kita hidup dalam dunia konsekuensinya bisa sehat bisa sakit. Ya. Itu hidup kita. Jadi bisa menderita, bisa bahagia. Tapi dalam hal
dalam seluruh hidup kita sungguh bersyukur, bangga, dan tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita telah menjadi milik Kristus. Ya, thank you, terima kasih. Jadi sekaligus menguatkan kehidupan kita. Biarlah Tuhan tolong pimpin kita ya dalam memahami bagian demi bagian.